wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Fajira. Saya ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Surah An-Nisa ayat 36 yang artinya berbuat baik kepada ibu, bapak, dan lain-lain. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, kerabat karib, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Berbuat baik atau ihsan kepada ibu bapak adalah perbuatan baik yang sebaik-baiknya, dan perbuatan itu berarti melakukan segala pekerjaan yang dapat menyenangkan hatinya. Oleh sebab itu, berbeda dengan cara berbuat baik kepada orang yang sudah tidak mempunyai orang tua lagi. Demikian juga halnya berbeda pula cara berbuat baik kepada orang tua yang berbeda dengan berbuat baik terhadap orang tua yang tidak berada atau miskin. Orang yang miskin memerlukan perbelanjaan atau pemeliharaan, sedangkan orang yang kaya tidak memerlukannya. Ada orang yang memelihara atau membelajahi orang tuanya, tapi tidak menyenangkan hati orang tua itu. Maka pemeliharaan yang demikian itu tidak dinamakan ihsan terhadap orang tua. Sebagian ahli tafsir membatasi arti berbuat baik kepada orang tua dengan menguraikan dengan memelihara mereka, tidak meninggikan suara lebih dari suaranya, berusaha mencarikan keperluannya, dan membelajahi mereka menurut kuasanya. Abu Bakar Al-Jasyar menerangkan bahwa para sahabat kami berkata, tidak boleh pergi berperang yang dengan tidak seizin orang tua itu. Kalau masih ada orang lain yang menghadapi musuh kalau tidak, maka dia wajib pergi berperang walaupun tidak seizin orang tua itu. Mereka menjelaskan selanjutnya, andaikan dia pergi berperang bukan untuk seperti pergi berniaga dan lain-lain, melakukan suatu perjalanan yang tidak dikhawatirkannya, tidak apa-apa. Dia boleh keluar tanpa seizin orang tuanya. Demikian juga disuruh berbuat baik kepada kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Mengenai tetangga kerabat, ialah tetangga yang masih mempunyai pertalian darah dengan kita. Ada juga yang menafsirkan dengan tetangga yang dekat, atau yaitu tetangga yang terdiri dari kaum muslimin. Tetangga bukan kerabat ialah tetangga yang tidak mempunyai pertalian darah dengan kita. Ada juga yang menafsirkan dengan tetangga yang jauh, yaitu tetangga yang terdiri dari non-muslim seperti orang Yahudi atau Nasrani. Tidak sependapat dengan ulama mengenai batas atau jarak sampai di mana yang disebut tetangga atau jiran itu. Menurut yang diriwayatkan Auza'i dan Hasan, dalam lingkungan 40 rumah atau jarak 40 rumah dari rumah kita dari segenap jurusan. Demikian juga yang diriwayatkan dari Zuhri. Ada yang mengatakan sepanjang kedengaran suara azan dari rumahnya. Ada pula yang mengatakan tetangga itulah yang terhimpun dalam suatu tempat atau kompleks. Sebenarnya karena dalam syarat tidak didapat keterangan tentang batas-batas tetangga itu, maka hal itu dikembalikan saja kepada kebiasaan. Benar, ada hadis yang mengatakan bahwa tetangga itu ialah jarak 40 rumah dari rumah kita dari segenap jurusan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Aisyah, tapi hadis-hadis itu tidak dapat dipastikan kesalihannya. Demikian pula orang yang disuruh berbuat baik kepada teman seperjalanan yang masih asing, yaitu orang yang dekat dengan kita dalam perjalanan, dan kepada orang yang melunta-lunta atau terlantar di tengah jalan. Kemudian berbuat baik pula kepada hamba-hamba yang dimiliki oleh
tangan kananmu, termasuk ke dalam perbuatan baik kepada sekalian buruh dan orang upahan, orang gajian. Di waktu Rasulullah SAW akan meninggal dunia, dalam wasiatnya yang menghabiskan beliau beramanat supaya dijaga 3 macam, yaitu sholat, perempuan, dan hamba sahaya. Dalam pergaulan sehari-hari, janganlah diucapkan kepadanya perkataan yang kasar tetapi yang sopan. Nabi Muhammad bersabda, "Jangan kamu berkata terhadap hambaku dan hamba sahayaku, dan katakanlah pemudaku dan pemudiku." Perhambaan atau perbudakan pada masa ini tidak lagi. Yang ada hanyalah orang yang bekerja sebagai buruh mendapatkan upah atau gajian. Berhubung dengan mereka itu, Nabi Muhammad memberi nasihat kepada majikannya supaya berbuat baik kepada mereka itu. Terutama mengenai upah, Nabi bersabda, "Berikanlah upah mereka sebelum keringatnya kering." Riwayat Ibnu Majah. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.